Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar dan yang saya banggakan teman-teman kelas 7A. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai kinetika dalam kimia. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Elmira Primasari Putri, dan rekan saya, Dinda Mutiara Ananda. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kinetika kimia, yaitu laju reaksi kimia, lalu penentuan laju reaksi, orde dan konstanta laju reaksi, lalu pengaruh suhu dan laju reaksi, serta reaksi elementer dan katalis. Sebelum kita memahami mengenai laju reaksi kimianya, sebaiknya kita memahami konsep reaksi kimia itu terlebih dahulu ya. Nah, jadi reaksi kimia itu berjalan pada tingkat yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya berjalan dengan sangat lambat, misalnya seperti penghancuran kaleng aluminium oleh udara atau penghancuran botol plastik oleh sinar matahari. Nah, yang dimana memerlukan waktu bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Nah, beberapa reaksi lain berjalan dengan sangat cepat, misalnya nitrogliserin yang mudah meledak. Selain itu, beberapa reaksi juga dapat berjalan dengan cepat atau lambat, tergantung pada kondisinya. Misalnya, besi mudah berkarat pada kondisi yang lembab, tetapi di lingkungan yang kering, misalnya di gurun pasir, besi itu akan berkarat cukup lambat. Nah, reaksi itu dapat dipercepat atau diperlambat, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktornya itu yang pertama, konsentrasi zat bereaksi, yang dimana laju reaksi biasanya naik jika konsentrasi zat bereaksinya itu dinaikkan. Lalu faktor yang kedua, suhu. Laju reaksi naik cukup cepat jika suhu itu dinaikkan. Lalu faktor yang ketiga yaitu luas permukaan. Ketika luas permukaannya itu diperbesar, maka laju reaksi itu akan meningkat dengan sangat cepat. Dan sebaliknya ya. Lalu yang terakhir yaitu katalis. Nah, beberapa reaksi akan berjalan lebih cepat jika ditambahkan katalis yang sesuai. Nah, faktor-faktor tersebut yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci oleh partner saya. Lalu yaitu mengenai pengertian atau konsep dari laju reaksi. Seiring bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat bereaksi akan semakin sedikit dan produk akan semakin banyak. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Nah, laju reaksi kecepatan itu jika kita definisikan yaitu sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Misalkan seseorang lari dengan kecepatan 16 km per jam, artinya orang itu telah berpindah tempat sejauh 16 km dalam waktu 1 jam. Nah, dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk. Nah, satuan konsentrasi yang digunakan yaitu adalah molaritas atau dengan satuan M besar atau mol per liter atau dengan satuan mol dikali L pangkat minus 1. Satuan waktu yang digunakan biasanya detik atau dengan satuan dt. Nah, sehingga laju reaksi mempunyai satuan mol per liter per detik atau M dt pangkat minus 1. Nah, pendefinisian laju reaksi lebih lanjut dapat kita perhatikan pada persamaan stoikiometri berikut atau pada contoh berikut. Ketika adanya suatu reaksi yaitu A kecil, A besar ditambah B kecil, B besar berubah atau menghasilkan produk menjadi G kecil, G besar ditambah H kecil dan H besar. Nah, A dan B merupakan reaksi dan G dan H merupakan produk. Lalu bila laju reaksi itu diungkapkan sebagai berkurangnya reaksi A atau B dan bertambahnya produk G dan H tiap satuan waktu, maka persamaan lajunya adalah R sama dengan minus D konsentrasi A per dt sama dengan minus D konsentrasi B per dt sama dengan ditambah atau positif D konsentrasi G per dt sama dengan positif D konsentrasi H per dt. Nah, tanda minus itu menunjukkan konsentrasi reaksi makin berkurang dan tanda positif itu menunjukkan konsentrasi produk makin bertambah.
Lalu kita masuk pada contoh yang lain ya, yaitu untuk reaksi 2H2 ditambah O2 menjadi produk 2H2O. Nah, laju reaksinya dapat kita lihat pada persamaan 2 ya, yaitu R sama dengan minus D konsentrasi H2 per dt sama dengan minus D konsentrasi O2 per dt sama dengan positif D konsentrasi H2O per dt. Nah, setiap 2 mol H2 yang bereaksi atau habis, maka bereaksi pula 1 mol O2. Artinya laju berkurangnya H2 adalah 2 kali laju berkurangnya O2, sehingga berlaku pada persamaan 3 ya. R sama dengan minus D konsentrasi H2 per dt sama dengan minus 2 D konsentrasi O2 per dt atau minus 1 per 2 D konsentrasi H2 per dt sama dengan minus D konsentrasi O2 per dt. Nah, dengan demikian dari persamaan 2 dan 3 dapat diperoleh. Pada persamaan 4 ya dapat dilihat, yaitu R sama dengan minus 1 per 2 D konsentrasi H2 per dt sama dengan minus D konsentrasi O2 per dt sama dengan positif 1 per 2 D H2O per dt. Nah, dengan cara yang sama, maka persamaan itu dapat berlaku. R sama dengan minus 1 per A D konsentrasi A per dt sama dengan minus 1 per B D konsentrasi B per dt sama dengan plus 1 per G D konsentrasi G per dt sama dengan plus 1 per H D konsentrasi H per dt. Nah, dimensi satuan bagi laju reaksi adalah konsentrasi per waktu, sehingga umumnya berlaku satuan laju reaksi sama dengan mol per liter dikali menit atau satuan lain. Nah, untuk pada fase gas, satuan konsentrasi akan lebih tepat bila menggunakan konsep dari tekanan. Nah, lalu kita masuk pada orde laju reaksi. Nah, orde laju reaksi itu merupakan seberapa besar pengaruh perubahan konsentrasi salah satu reaksi terhadap laju reaksi. Nah, atau singkatnya, orde laju reaksi itu merupakan pangkat dari salah satu reaksi. Nah, orde reaksi ini biasanya terjadi pada beberapa tahap ya, atau terjadi pada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu misalnya orde X. Nah, orde X itu jika konsentrasi reaktan dinaikkan sebanyak N kali, maka laju reaksinya akan meningkat sebanyak N pangkat X kali. Lalu orde positif. Nah, orde positif ini yang selalu terjadi, yaitu perubahan konsentrasi akan berbanding lurus dengan perubahan laju reaksi. Jadi semakin konsentrasinya itu meningkat, maka perubahan yang terjadinya juga akan lebih cepat. Atau sebaliknya ya, jika perubahan konsentrasinya itu melambat, maka perubahan laju reaksinya juga akan melambat. Lalu adanya orde negatif. Nah, orde negatif itu yang pastinya jarang untuk terjadinya ya, yaitu perubahan konsentrasi berbanding terbalik dengan perubahan laju reaksi. Lalu adanya orde reaksi total. Nah, adapun orde reaksi total itu merupakan penjumlahan orde reaksi tiap reaktan. Nah, jadi itu adalah 4 macam dari orde laju reaksi kimia. Lalu kita masuk pada orde 0 ya. Jadi orde laju reaksi kimia itu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, pada orde 0 itu reaksi dinyatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi ya dapat kita simpulkan bahwa orde 0 itu perubahan konsentrasi reaktan yang tidak mempengaruhi laju reaksinya. Jadi jika konsentrasi reaktan dinaikkan berapa kali pun, laju reaksinya akan tetap sama. Nah, kalau di dalam rumus berapapun dipangkatkan 0, maka hasilnya akan 1, artinya laju reaksinya itu tidak berubah. Nah, seperti dapat dilihat pada grafik di samping ya, artinya jika konsentrasi reaktan diubah berapapun, laju reaksinya akan tetap. Lalu kita masuk pada orde 1 ya, yang dimana suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Nah, jadi orde 1 itu jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali,
maka laju reaksi juga meningkat sebesar N kali. Jadi jika konsentrasi reaktan dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya pun akan naik sebanyak 2 kali. Nah, jika konsentrasi dikecilkan sebanyak setengah kali, maka laju reaksinya pun akan melambat setengah kalinya. Nah, dapat dilihat ya pada grafik di sampingnya, menunjukkan grafik linear dengan garis yang lurus ya. Artinya semakin besar konsentrasi reaktannya, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Yang terakhir yaitu orde 2. Nah, suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Nah, jadi orde 2 ini jika konsentrasi reaktan dinaikkan sebanyak N kali, maka laju reaksi akan meningkat N kuadrat kali. Nah, jika dilihat dari grafiknya menunjukkan parabola atau fungsi kuadrat. Jadi, jika konsentrasi reaktannya itu naik 2 kali, maka laju reaksinya itu meningkat 2 pangkat 2 yang berarti 4 kali ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada waktu paruh. Nah, jadi pada laju reaksi kimia itu ada metode yang dapat digunakan untuk menentukan laju reaksinya, yaitu salah satunya dengan menggunakan metode waktu paruh. Nah, waktu paruh itu merupakan waktu yang dibutuhkan reaktan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal. Nah, dapat dilambangkan dengan T setengah. Setiap orde dalam laju reaksi kimia, yaitu dimulai dari orde 0, orde 1, dan orde 2 itu terdapat waktu paruhnya masing-masing. Nah, pada orde 0, waktu paruh orde 0 itu dapat dihitung menggunakan persamaan. Dengan demikian, waktu paruh orde 0 secara langsung proporsional dengan konsentrasi awal pada reaktan. Nah, jadi persamaannya itu T setengah sama dengan A per 2 konstanta ya. Nah, pada orde 1, waktu paruhnya itu berbeda. Nah, waktu untuk pengurangan konsentrasi A dari konsentrasi A0 menjadi setengah A0 dalam reaksi orde pertama dinyatakan dengan konstanta T setengah sama dengan minus ln setengah konsentrasi A0 per konsentrasi A0 sama dengan minus ln setengah sama dengan ln 2. Nah, T setengah sama dengan ln 2 per K sama dengan 0,693 per K. Nah, jadi untuk waktu paruh orde pertama itu yaitu sebesar 0,693 per K. Nah, pada waktu paruh orde 2 itu berbeda ya. Pada orde 2 itu waktu paruhnya sangat bergantung pada konsentrasi awal. Jadi, semakin besar konsentrasi awal, maka akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan agar konsentrasinya turun menjadi separuh nilai awalnya. Jadi, persamaan waktu paruh pada orde 2 itu menggunakan T setengah sama dengan 1 per konstanta konsentrasi A0. Nah, itu merupakan persamaan waktu paruh pada berbagai orde ya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada partner saya yaitu Dinda Mutiara Ananda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dinda Mutiara Ananda. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh suhu dan laju reaksi. Pengaruh suhu. Laju reaksi kimia bertambah dengan naiknya temperatur. Kenaikan laju reaksi ini dapat diterangkan dengan makin cepatnya getaran molekul-molekul pada temperatur lebih tinggi dan karenanya akan lebih sering terjadi tumbukan satu sama lain. Pada tahun 1889, Arrhenius mengemukakan persamaan empiris di mana K atau ketetapan laju merupakan fungsi suhu atau T. Persamaan pengaruh suhu yaitu K sama dengan A dikali E min EA per RT. Dengan K, ketetapan laju, A faktor praeksponensial, EA energi pengaktifan, R tetapan gas, dan T temperatur absolut. Ln K sama dengan negatif EA per RT ditambah ln A. Plat ln K sebagai fungsi dari I per T menghasilkan grafik garis lurus seperti pada gambar di samping. Nah, dengan jelajah ln A dan kemiringan min EA per R. Nah, dari persamaan berikut, bila harga EA dan K pada suatu suhu diketahui, kemungkinan untuk menghitung tetapan laju pada keadaan suhu lainnya. Selanjutnya yaitu contoh. Pada temperatur 300 derajat Celcius, konstanta laju reaksi
propana menjadi propena adalah 2,41 10 pangkat negatif 10 S pangkat negatif 1. Pada temperatur 400 derajat Celcius, harga K sama dengan 1,61 kali 10 pangkat negatif 6 S negatif 1. Hitung harga EA dalam kilojoule per mol dan harga A reaksi. Nah, jawabannya yaitu ln K2 per K1 sama dengan 1 per T2 dikurangi 1 per T1 menjadi ln 2,41 kali 10 pangkat negatif 10 S pangkat negatif 1 per 1,16 kali 10 pangkat negatif 6 S pangkat negatif 1 sama dengan EA per 8,314 Joule per mol. Dalam kurung 1 per 673K dikurangi 1 per 573. Nah, EA-nya yaitu 2,7 kali 10 pangkat 5 Joule per mol. Untuk mencari A reaksi, nah pilih salah satu kondisi, misalnya pada 300 derajat Celcius. Ln K sama dengan negatif EA per RT dikurangi ln A, jadi ln A sama dengan ln K ditambah EA per RT, ln A sama dengan ln 2,41 kali 10 pangkat negatif 10, ditambah 2,7 kali 10 pangkat 5 per 8,314 kali 573. Ln A-nya yaitu 34,53 dan A-nya yaitu 9,9 kali 10 pangkat 14. Selanjutnya yaitu laju reaksi. Tujuan dari mempelajari kinematika kimia adalah untuk dapat memprediksi laju suatu reaksi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hitungan matematis melalui hukum laju. Misalnya ada reaksi AA tambah BB sama dengan GG tambah HH. Nah, di mana A dan B adalah reaktan, G dan H adalah produk dari A, B, G, H adalah koefisien penyetara reaksi. Nah, secara umum yaitu hukum lajunya adalah laju reaksi sama dengan K dalam kurung A pangkat M dalam kurung B pangkat N. A dan B adalah konsentrasi dalam molaritas. Pangkat M dan N ditentukan dari data eksperimen. Biasanya harganya kecil dan tidak selalu sama dengan koefisien A dan B. Sedangkan K adalah tetapan laju yang harganya dipengaruhi oleh suhu dan katalis jika ada. Jadi semakin besar harga K, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, laju reaksi ini bahwa semakin besar konsentrasi zat-zat reaksi cenderung akan mempercepat laju reaksi. Tetapi, seberapa cepat menemukan order reaksi merupakan salah satu cara memperkirakan sejauh mana konsentrasi zat reaksi mempengaruhi laju reaksi tertentu. Order reaksi ditentukan dengan nilai eksponen dalam persamaan laju. Jika M sama dengan 1, kita katakan bahwa reaksi tersebut adalah order pertama terhadap A. Jika N sama dengan 3, reaksi tersebut order ketiga terhadap B. Nah, order total adalah jumlah eksponen dalam persamaan laju N tambah M tambah titik-titik. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi secara kuantitatif hanya dapat diketahui dari hasil eksperimen. Nah, reaksi antara hidrogen atau gas dengan nitrogen monoksida atau gas secara kinetika dapat diamati dari perubahan tekanan campuran yang berkurang. Nah, karena 4 molekul reaksi menghasilkan 3 molekul produk menurut reaksi. Itu persamaannya 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O ditambah N2. Nah, dari reaksi pada suhu 800 derajat diperoleh dari data sebagai berikut, seperti yang ada pada tabel laju reaksi NO dan H2 pada suhu 80 derajat. Nah, seperti yang terlihat pada tabel ya, ada eksperimen dari eksperimen 1 sampai 6 dan konsentrasi molar awalnya ada NO dan H2. Selanjutnya yaitu reaksi elementer. Nah,
Bila kita lihat reaksi AA ditambah BB menjadi CC dan DD, maka laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu R sama dengan negatif 1 per A, D dalam kurung A per DT sama dengan negatif 1 per B, D dalam kurung B per DT, sama dengan ditambah 1 per C, D dalam kurung C per DT, sama dengan ditambah 1 per D, D dalam kurung D per DT, sama dengan K dalam kurung A pangkat M, B pangkat N. Nah, jika M sama dengan A dan N sama dengan B, maka reaksi disebut reaksi elementer atau reaksi satu langkah, karena order reaksi terhadap reaksi sama dengan molekularitas reaksi, sedangkan bila M tidak sama dengan B, maka reaksi disebut reaksi non-elementer atau reaksi multilangkah, karena order reaksi tidak sama dengan molekularitas reaksi. Nah, reaksi multilangkah adalah yang memiliki mekanisme reaksi atau langkah-langkah reaksi. Langkah reaksi yang berjalan paling lambat merupakan langkah penentu laju reaksi. Nah, sebagai contohnya yaitu 2H2 ditambah 2NO menjadi N2 ditambah 2H2O. R-nya itu sama dengan K dalam kurung H2NO pangkat 2. Nah, mekanisme reaksinya yaitu H2 ditambah NO ditambah NO menjadi N2O ditambah H2O, yaitu lambat. H2 ditambah N2O menjadi N2 ditambah H2O, yaitu cepat. Nah, 2H2 ditambah 2NO menjadi N2 ditambah 2H2O. Nah, dari langkah penentu laju reaksi yang berjalan lambat diperoleh R sama dengan D dalam kurung H2 per DT sama dengan K dalam kurung H2 dalam kurung NO dalam kurung NO sama dengan K dalam kurung H2 dalam kurung NO pangkat 2. Nah, sekarang ditinjau dari reaksi dapat dibalik atau reversible, yaitu DA ditambah DB menjadi DC tambah DD. Nah, R-nya itu sama dengan negatif 1 per A, D dalam kurung A per DT sama dengan negatif 1 per B, D dalam kurung B per DT sama dengan ditambah 1 per C, D dalam kurung C per DT sama dengan ditambah 1 per D, D dalam kurung D per DT. R-nya yaitu K dalam kurung K pangkat A, B pangkat B, C pangkat C, D pangkat D. Reaksi ke kanan memiliki R kanan sama dengan K dalam kurung A pangkat A, B pangkat B, sedangkan reaksi ke kiri memiliki R kiri, C pangkat C, D pangkat D. Pada kesetimbangan R kanan sama dengan R kiri atau R sama dengan 0, yaitu R pangkat A, B pangkat A sama dengan K, C dalam kurung C pangkat C, D pangkat D. Nah, K per K T sama dengan C pangkat C, D pangkat D per A pangkat A, B pangkat B sama dengan K sama dengan konstanta kesetimbangan. Bahwa reaksi adalah reaksi elementer atau satu langkah atau bisa reaksi multilangkah, maka persamaan reaksi yang tadi merupakan langkah penentu laju reaksi yang berjalan lambat. Jenis reaksi yang lain adalah reaksi paralel, reaksi konsekutin, dan reaksi berantai. Nah, ini merupakan persamaan reaksi paralel. A, K1 menjadi B, K2 menjadi C. Jika pada suatu waktu tertentu teramati konsentrasi A sama dengan A, konsentrasi B sama dengan B, dan konsentrasi C sama dengan C, maka laju reaksinya dapat dituliskan seperti persamaan berikut, yaitu R sama dengan negatif D dalam kurung A per DT sama dengan K1 dalam kurung A ditambah K2 dalam kurung A, atau R sama dengan K1 dalam kurung A0 dikurang B dikurangi C ditambah K2 dalam kurung A0 dikurang B dikurangi C sama dengan K1 tambah K2 dalam kurung A0 dikurangi B dikurangi C. Nah, selanjutnya yaitu katalis. Nah, katalis merupakan suatu zat yang mempengaruhi laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia pada akhir.
reaksi atau prosesnya disebut katalis. Selanjutnya yaitu ada beberapa catatan tentang katalis, yaitu yang pertama, komposisi kimia katalis tidak bereaksi pada akhir reaksi. Yang kedua, katalis yang diperlukan dalam reaksi sangat sedikit. Yang ketiga, katalis tidak mempengaruhi harga tetapan kesetimbang. Yang keempat, katalis bekerja secara spesifik. Yang kelima, katalis mempunyai temperatur optimum. Yang keenam, keaktifan katalis dapat diperbesar oleh suatu zat yang disebut promotor. Yang ketujuh, katalis ada yang bersifat otokatalis atau hasil reaksi berfungsi juga sebagai katalis. Yang kedelapan, katalis yang memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau inhibitor. Selanjutnya yaitu teori katalis. Suatu katalis diduga mempengaruhi laju reaksi dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan pembentukan senyawa antar katalis homogen, yang kedua dengan adsorb atau katalis heterogen. Selanjutnya yaitu jenis katalis. Jenis katalis itu ada dua, yaitu yang pertama, katalis homogen. Katalis yang mempunyai fase yang sama dengan pereaksi. Contohnya, 2S2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Selanjutnya, C12H22O11 ditambah H2O menjadi C6H12O6 ditambah O6H12O6, yaitu cair. Jenis katalis yang kedua yaitu katalis heterogen. Katalis yang mempunyai fase yang tidak sama dengan fase preaksi pada umumnya katalis adalah padatan, sedangkan preaksinya terbanyak adalah gas atau cair. Nah, contohnya itu proses Haber dalam pembuatan amenia. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.